Halo teman tumbuh dimanapun berada, jumpa lagi di episode terakhir, episode ketiga, Kepala Sekolah versus Guru. Mungkin dari menonton 2 video sebelumnya begitu ya, pasti ada pertanyaan, kok selalu kepala sekolah sih yang disalahin, kok harus kepala sekolah yang harus berubah begitu ya? Kok kayaknya memihak banget nih sama guru gitu kan. Kenapa kok kepala sekolah terus yang didesak? Karena kepala sekolah atau siapapun yang memimpin sekolah dia harus muncul sebagai leader atau pemimpin, bukan sebagai bos ya. Ada istilah atau ungkapan keren nih, katanya kalau dalam bahasa Inggris nih, bos itu punya titel atau punya gelar, hanya sekedar gelar. Tapi kalau leader atau pemimpin sejati, dia mempunyai pengikut. Jadi mau pilih hanya jadi gelar saja atau ada pengikut. Pilihan kita mau jadi pemimpin yang punya pengikut atau bisa mempengaruhi dan bisa diikuti hal-hal baik yang kita berikan, atau hanya sekedar bos ya yang ya ditakuti kalau ada kita semua diam, semua seperti seolah-olah sudah bisa berjalan begitu, tapi kenyataannya tidak ya. Diomongin di belakang, dibicarain di belakang. Yang penting depan matanya baik gitu, depan kertasnya baik. Semua oke saja, takut sama dia. Oh, oke bos, begitu kan ya. Sip, sip bos. Tapi berjalan tapi tidak ada tujuannya, berjalan tapi tidak ada isinya. Jadi ya kita mau pilih yang mana? Mau jadi bos atau jadi leader? Jadi pemimpin yang sebenarnya atau pemimpin yang betul-betul diikuti, itu bukan yang titelnya atau gelarnya hanya pemimpin saja, itu sudah modal. Tetapi banyak kita temui, mungkin di lingkungan kita atau di sekolah, mungkin dia guru, mungkin dia tidak ada titelnya, tetapi disegani dan diikuti petunjuknya, dimintain arahannya, bahkan mungkin sangat dicintai. Nah, ini harapannya bukan berarti kita harus mengalahkan orang seperti itu. Ingat cerita Pak Karol ya, justru didekati, justru digali. Kalau sudah berbakat untuk memimpin ya kita fasilitasi, kita mungkin kalau perlu belajar silahkan belajar. Karena pengalaman kami bertemu dengan para kepala sekolah di pelosok Indonesia ini, mereka yang menjadi pemimpin sejati tadi, menjadi leader, bukan sekedar bos, itu punya satu kualitas yang sama, sifatnya sama, selalu ingin belajar, selalu merasa bodoh begitu, penasaran ingin mendapatkan sesuatu yang baru, dan siap tangannya terbuka untuk belajar. Ini kepala sekolah seperti ini yang memiliki kualitas sebagai pemimpin. Bahkan sering juga kami temui kepala sekolah yang memperlakukan dirinya sebagai pelayan. Ya karena mereka mengamini sekali, menjiwai sekali bahwa sebagai pemimpin itu sebenarnya tipis sekali jaraknya dengan seorang pelayan. Jadi kualitas seorang pelayan ini yang mereka majukan. Mereka ingin melayani, mereka ingin membuat semua orang yang di dalam kepemimpinannya itu menjadi terlayani potensinya, terlayani cara kerjanya dengan baik supaya terfasilitasi juga begitu ya dengan apa yang bisa mereka lakukan. Nah, jika jiwa ini atau kualitas ini sudah dimiliki, maka akan muncullah cerita-cerita seperti di episode 1 atau bagian 1 kepala sekolah versus guru, di mana kita lihat hal-hal tersebut memunculkan sifat empati atau ya dari keinginan belajar tadi dia ada rasa ingin tahu apa sih masalah yang dihadapi, apa sih yang harus dia lakukan, dia harus berperan sebagai apa sih yang diharapkan pada diri dia. Itu yang kita lihat di episode 1. Nah, ketika sudah muncul empati ini bersambung ya, seperti sebuah gerakan yang dia akan pasti menyambung. Jadi kalau sudah muncul empati, muncul yang keduanya. Ini otomatis. Apa? Kita lihat di episode kedua Kepala Sekolah versus Guru. Di sana muncul cara pandang baru ya. Kita ini kan punya banyak cara pandang dan kita juga kadang-kadang nggak mau ngambil cara pandang yang lain. Kita hanya percaya satu cara pandang atau perspektif ya. Ini saja kita pegang mati-matian, ini saja yang lain salah begitu. Tetapi ketika empati muncul, maka kita pun bisa melihat seperti cara pandang yang lain ya. Kalau kita ibaratkan lingkaran, yang tadinya kita cuma dari satu sisi saja, kita bisa lihat banyak sisi. Dan kita mau tuh terus menjelajah untuk sisi yang lain. Sehingga kita bisa melihatnya lebih menyeluruh, bahkan bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang itu sendiri, atau
bahkan kita bisa melihat peluang-peluang yang bisa kita bantu untuk meningkatkan potensinya atau keunikan diri dari orang-orang yang ada di sekolah kita. Di video 1 dan 2 ternyata banyak mengundang diskusi. Beberapa teman-teman tumbuh juga memberikan saran dan pertanyaan ya, diskusinya cukup lumayan seru untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Kemudian ada satu juga pertanyaan atau mungkin memberikan kesimpulan juga bahwa, oh yang Bang Ica lakukan, yang teman-teman TCA lakukan, itu sebetulnya adalah menyelesaikan masalah miskomunikasi begitu, atau masalah komunikasi. Ini sering kita dengar ini, masalah komunikasi diulang-ulang, kalau ada masalah pasti, oh ini pasti masalahnya komunikasi, ya. Betul, tetapi kadang-kadang komunikasi ini sendiri kita juga sulit menjelaskan, komunikasi itu apa? Di mananya komunikasi? Apakah ketika berbicaranya, apakah ketika mendengarnya, apakah ketika membayangkannya begitu ya. Bahkan kata-kata yang sama diterima dengan bahasa yang sama, tetapi bayangannya bisa berbeda. Jadi bermacam-macam ya. Kadang-kadang yang namanya miskomunikasi itu bisa karena salah mendengar, atau juga bisa juga bayangannya nggak sama atau gambarannya nggak sama dari kata-kata yang dia terima. Nah ini mungkin sering terjadi, dan ini juga jadi pertanyaan, kok kenapa? Padahal bahasanya sama, kan dibesarkan dengan lingkungan yang sama, tapi pengalaman atau memori orang berbeda-beda sehingga cara dia menggambarkan dari kata-kata itu juga mungkin banyak sekali perbedaan. Satu contoh yang sering saya ulang-ulang tentang bagaimana komunikasi ini bisa salah diterima, bisa terlalu cepat disimpulkan itu seperti tebak-tebakan Joni dan Jelita. Ini mohon maaf ini ya Bang Joni sama Mbak Jelita namanya dipakai, tetapi ya bermanfaat lah, bukan sekedar begitu saja. Baik, kita bayangkan misalnya kalau para pemirsa, para teman tumbuh semua, saya angkat jadi detektif ya, untuk memecahkan kasus atau misteri pembunuhan Joni dan Jelita. Jadi Joni dan Jelita ditemukan tewas di kamar kos-kosannya. Ketika mereka tewas itu ada tanda-tandanya. Ada pecahan kaca, ada karpet yang basah karena air, dan mereka juga ditemukan tanpa busana. Nah, kira-kira apa penyebab kematian mereka? Mereka tewas karena apa? Kalau ada penyidik datang ke sana pasti langsung tahu, oh ini penyebabnya begitu. Kira-kira apa? Ya, tanpa berlama-lama lagi, ya jujur saja dengan apa yang tergambar di kepala para teman tumbuh di rumah ya. Sebelum kemana-mana, saya kenalkan Joni adalah ikan cupang jantan dan Jelita adalah ikan cupang betina. Keduanya tinggal di akuarium, ya di dalam akuarium kecil begitu di sebuah kamar kos-kosan. Ketika pemilik kos-kosannya pergi, rupanya sudah ada kucing garong yang mengincar di hari-hari sebelumnya. Jadi ketika pintunya tidak terkunci dengan baik, kucing garong masuk, dia menerjang, jatuh, pecah, kucing garong juga kaget dengar suaranya, dia kabur, dia lari, geleparlah si Joni dan Jelita, ada pecahan kaca, ada karpet basah, dan mereka tewas ya. Nah itu cerita Joni dan Jelita ini cukup menjelaskan kepada kita bagaimana data yang sedikit tetapi sudah membuat kita langsung cepat menyimpulkan tanpa ingin menambah data lagi, tanpa ingin bertanya lagi. Hanya dengan 3 pecahan kaca, karpet basah kena air, dan mereka ditemukan tanpa busana, kita langsung keluar gambar di kepala kita, terbayang ya, pasti ini nih, pasti itu, begitu ya. Ini gambaran bahwa kita seringkali menyimpulkan walaupun hanya dengan data yang sedikit, dan ini yang sering menjadi sebab dari salah pahaman. Jadi orang salah paham hanya sedikit mendengar atau belum paham betul, tapi dia sudah menyimpulkan sehingga dia salah mengerjakan. Atau mungkin ini juga yang sering terjadi ketika kita melakukan stereotype atau kita memandang orang itu pasti begitu. Karena yang kita lihat hanya begitu saja, dan kita simpulkan bahwa dia begitu dengan pengalaman kita tentunya ya. Jadi seringkali kalau kita bertemu dengan guru hanya melihat luarnya saja, kita akan bilang ini guru pemalas, ini guru pembangkang, ini guru nggak oke nih gitu ya. Guru juga begitu pada kepala sekolahnya, kalau tidak ada hanya dengan data sedikit, ini kepala sekolah baru ya, kok sudah petantang petenteng, apa ngerasa sok jago dia?
wah ini kepala sekolah nggak beres nih. Guru juga akan lihat, wah ini kepala sekolah pasti berat sebelah. Begitu. Dua-duanya ada di dalam keadaan yang saling membayangkan dengan data yang sedikit ya. Kita sudah belajar di episode pertama di bagian satu bagaimana Pak Karol ingin dapat data yang banyak supaya dia bisa berubah. Di episode kedua kita juga lihat dengan cara pandang yang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, kita bisa dapat data bahkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi efek ikan cupang ini yang bisa menjelaskan kenapa kampung sama kampung bisa berantem. Bahkan orang yang saling mencinta, tidur di ranjang yang sama, dalam perkawinan yang indah begitu, bisa konflik. Karena apa? Karena gambarnya berbeda-beda, karena tidak ada kemampuan untuk apa? Bertanya. Nah ini, kemampuan bertanya itu yang menjadi alat utama agar kita bisa mendapatkan banyak hal yang tersimpan. Bagaimana caranya supaya kita sebagai pemimpin atau guru-guru yang mau jadi pemimpin atau calon pemimpin atau kepala sekolah yang sudah berjalan, kita bisa tidak terjebak ya dalam 3 data tadi, efek cupang, ikan cupang tadi. Apa sih keseharian yang membebani sehingga dia bisa seperti itu? Yang kedua, kebutuhan apa ya, rohani, jasmani, atau yang lainnya yang belum dia cukupi. Jadi ini 2 pertanyaan sebetulnya ujungnya mendorong kita ya, untuk melahirkan satu keadaan. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu waktu dan energi, perlu tenaga dan waktu. Jadi 2 pertanyaan ini sebetulnya membuat kita mengeluarkan keinginan, kemauan untuk mengorbankan waktu dan tenaga. Karena 2 pertanyaan yang mendorong kita untuk tadi, mau ngobrol-ngobrol. Jadi kalau pertanyaannya tidak mengeluarkan ide ya yang mempunyai waktu dan tenaga, ya udahlah dia dikirim aja kemana-mana. Itu berarti pertanyaannya belum kita dalami betul. Jadi 2 pertanyaan tadi sebenarnya buat kita supaya keluar waktu dan tenaga kita untuk mau menemani mereka, begitu. Jadi bukan hanya menilai saja. Tapi kalau pertanyaan ini tidak membuat kita mau bergerak, ya kita tanya ke diri kita, kita mau nggak nemenin? Jangan-jangan memang kita senangnya jadi bos aja. Kalau kita sudah siapkan waktu dan tenaga, ini semata-mata untuk membuat lingkungan kerja kita atau sekolah kita menjadi nyaman dan aman buat semua orang yang ada di sana. Ini indikatornya mudah sekali sebetulnya, tapi nanti saya akan kasih 2 pertanyaan ya untuk menguji apakah sudah terjadi apa belum. Tapi kenapa sih harus aman dan nyaman? Karena kita bertanggung jawab, yang kedua, tadi kalau yang pertama kita peduli kepada orangnya, yang kedua kita peduli membuat suasana menjadi aman dan nyaman. Sehingga orang yang di sana pun merasa aman dan nyaman, tidak merasa selalu diawasin ya, selalu dilihat kesalahannya sehingga takut salah, tidak berani mengeluarkan potensinya, takut salah. Padahal sekolah adalah tempatnya salah gitu ya. Masyarakat itu tempat yang benar sehingga kesalahan di sekolah bisa diperbaiki dengan cepat karena ada suasana pembelajaran pendidikan. Tapi kalau sekolah jadi takut salah, takut diawasin, takut nanti salah sedikit dimarahin begitu ya. Jadi semua orang tidak ada yang mau ngambil tanggung jawab, tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab. Kalau sudah seperti ini, keadaannya bisa kita ukur dari petugas paling ujung dari sebuah sekolah. Misalnya ya, kalau sekolah ini dia punya petugas keamanan, kalau petugasnya itu nggak ramah, galak begitu, ini pasti ada masalah nih. Kenapa? Karena kalau kita tanya nih, biasanya, "Pak kok galak banget sih? Kok saya diperlakukan bukan kayak tamu? Maaf ya Mas, saya hanya menjalankan tugas. Kalau saya nggak hati-hati, saya nggak marah seperti saya nggak waspada seperti ini, nanti saya bisa dipecat, saya bisa dikeluarkan," begitu kan ya. Nah ini berarti kalau dia takutnya, takut dikeluarkan, pekerjaannya terancam, berarti ada pemimpin yang mengancam dia, yang membuat dia ketakutan sehingga dia jadi tidak ramah begitu. Tapi kalau petugas paling ujungnya, petugas keamanan, petugas kebersihan, ya itu ramah dan mereka mau membantu, nah ini lingkungannya aman dan nyaman, begitu ya. Jadi kalau guru-guru kita bisa, wah keluar ekspresinya, mereka bebas mengeluarkan ekspresi, dan mereka mau belajar dari kesalahannya, mereka mau ngambil tanggung jawab, maka ini berarti kita sudah berhasil menjadi teman tumbuh untuk membuat lingkungan sekolah kita aman dan nyaman. Kita harus selalu mulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan ya, karena pertanyaan ini sangat baik. Pertanyaan ini akan membantu kita membuka banyak hal. Semakin kita coba, semakin kita berlatih. Tidak ada
cara cepatnya, tetapi yang ada adalah cara benarnya. Jadi kita harus banyak berlatih. Cara benarnya apa? Banyak berlatih, banyak mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Itu saja. Pertanyaannya apa? Ada dua pertanyaan yang mudah sekali, bahkan bisa kita kembangkan. Yang pertama, kalau kita melihat satu kejadian, misalnya kita lihat nih guru kita males nih, atau boleh guru, boleh kepala sekolah, kok kepala sekolahnya terlalu otoriter begitu ya. Tanyakan pertama, kalau sudah aman dan nyaman ya pasti anak didik juga akan merasa aman dan nyaman di sekolahnya. Karena guru-gurunya nggak ada yang neken, nggak ada yang ketakutan kalau nggak menyelesaikan satu uh, tugas begitu ya, takut dimarahin, takut nanti uh, konditinya berkurang, penilaian pribadinya berkurang begitu, sehingga ketakutan-ketakutan ini pasti akan menular. Nah, bagaimana mengukur yang kedua ya, apakah sudah nyaman dan aman? Kita juga bisa mengukur kepada keadaan di sekolah kita dengan dua pertanyaan ini, atau juga kita bisa gunakan sebetulnya untuk membantu teman sekolah lain. Jadi kalau ada teman sekolah lain misalnya, bantuin dong, apakah sekolah saya sudah nyaman dan aman? Apakah guru-guru saya sudah asik? Ini ada pertanyaannya. Teman-teman guru juga bisa pakai. Tapi kalau udah tahu jawabannya ya jangan di setting pura-pura menjawab begitu ya. Pertanyaannya dua saja. Sambil ngobrol, ngalur ngidul dengan waktu dan tenaga kita, kita bisa tanya macam-macam. Selipin dua pertanyaan ini. Pertama, tanyakan kepada guru-guru ini, jawabannya cuma ya dan tidak saja. Apakah potensi mereka, bakat-bakat mereka, keterampilan mereka itu sudah difasilitasi sama sekolah nggak begitu? Jadi apakah sekolah itu mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan mereka? Seseorang itu akan merasa semangat atau akan merasa senang sekali ketika dirinya diterima. Nah, penerimaan yang paling hebat dari sebuah tempat pekerjaan itu adalah ketika potensinya diakui, apalagi ditemukan, apalagi dibimbing untuk jadi lebih hebat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia dilibatkan dalam banyak permasalahan atau dalam banyak pencarian solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Kalau nggak dilibatkan, no, dia jawab tidak begitu ya, wah kita gali lagi. Seperti apa sih masalah di sekolah yang tidak dilibatkan misalnya begitu ya. Jadi pertanyaannya ya dan tidak tadi itu kalau dua-duanya tidak, berarti lingkungan sekolah yang ada itu bisalah kita katakan belum aman untuk para gurunya. Kenapa? Karena tidak melewati syarat-syarat keamanan sebuah rasa aman dan nyaman sebuah sekolah. Jadi kalau gurunya dia tidak merasa ditemukan potensinya, tidak, jangankan ditemukan ya, dibimbing atau dihebatkan saja potensinya tidak dilibatkan oleh sekolah begitu. Yang kedua, kemudian dia tidak juga dilibatkan untuk menyelesaikan banyak solusi, untuk mencari solusi, banyak solusi di sekolahnya, ditanya idenya apa, mungkin dilibatkan juga untuk mencari ide-ide baru, solusi-solusi baru, maka ini ada indikasi bahwa lingkungannya sudah tidak aman nih. Nah, jadi dua pertanyaan ini bisa jadi bahan untuk kita refleksi juga. Kadang-kadang bolehlah kita tanya dengan pertanyaan yang kita tambahkan lagi, boleh ya. Jadi jangan langsung nanya, potensinya dikembangin nggak? Carilah pertanyaan lain ya, supaya jawabannya kita tahu apakah dia dikembangkan apa tidak, atau dia merasa dikembangkan atau tidak. Ini kita bisa pakai orang lain untuk mengukur sekolah kita, atau kita bisa dipakai juga kita oleh sekolah lain ya, oleh teman kita. Jadi bagusnya ada orang lain, ada orang luar. Nah, yang ketiga nih, kalau mau tahu kondisinya nyaman atau aman begitu, cek toiletnya. Kenapa cek toilet? Karena toilet ini bagian paling ujung juga dari sekolah, paling dalam ya. Kalau tadi petugas keamanan atau kebersihan itu paling ujung, yang paling bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Nah, yang ke toilet itu paling dalam. Kalau toiletnya bersih, nyaman ya, kemudian ada petugas kebersihannya yang selain petugas kebersihan yang disewa misalnya atau gurunya bergantian, itu tentu aman dan nyaman. Kenapa? Karena itu adalah masalah dasar yang sebetulnya bisa menjadi indikator. Kalau udah nggak ngerasa terhubung dengan sekolahnya, ya udah, seperti tempat buang sampahnya dibiarin aja kotor, udah serahlah. Nanti saya juga nggak mau lama-lama di sini. Saya nggak mau cepet-cepet aja lah, semua cepet-cepet dan ingin menyelesaikan tugasnya, itu salah satu indikasinya bisa dilihat dari toiletnya, begitu ya. Jadi dua pertanyaan tadi dengan satu pembuktian itu bisa membantu kita sebagai pemimpin juga tahu kira-kira yang kita pimpin ini, orang-orang ini nyaman apa tidak sih selama ini. Sehingga kita percaya bahwa
Pemimpin yang baik pasti menghasilkan calon-calon pemimpin yang baik lainnya, bukan malah menutup diri atau menutup kemungkinan untuk menjadikan orang lain menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Jadi kuncinya pemimpin-pemimpin masa depan yang terbaik itu adalah hari ini. Ketika orang-orang yang menjadi pemimpin mengambil perannya sebagai pemimpin yang baik, melayani, menyediakan waktu dan tenaganya, siap berubah, siap belajar. Kalau belum bisa juga, enggak ada, simak video berikutnya, enggak ada, ini terakhir. Kalau belum bisa juga, ya kita tanya pada diri kita mau atau tidak. Karena kalau ada kemauan, maka ada 1000 jalan, tidak ada kemauan, terbuka 1000 alasan. Sampai jumpa.